Di suatu pagi, seorang remaja perempuan datang ke klinik praktek bidan mandiri bersama ibunya. Mereka ingin berkonsultasi terkait masalah yang dialaminya. Remaja tersebut berusia 12 tahun dan baru saja mengalami menstruasi. Ia kesulitan dalam personal hygiene dan meminta bidan untuk memberikan solusi. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari silakan masuk, Ibu. Baik, terima kasih. Mari silakan duduk. Baik, sebelumnya ada yang bisa kami bantu? Jadi begini Bu, saya ingin berkonsultasi kepada kepala bidan di sini. Baik, kalau begitu saya panggilkan Bu bidannya terlebih dahulu ya, Ibu. Baik, terima kasih Ibu ya. Iya. Ibu, ada yang mau bertemu dengan Ibu? Oh iya. Terima kasih Mbak Siti. Iya, sama-sama Ibu. Sebelumnya ada yang bisa saya bantu? Jadi begini Bu, sebelumnya mohon maaf ya kalau saya harus menyampaikan hal ini. Saya juga sedikit tidak enak ingin berkonsultasi kemari. Oh tidak apa-apa Ibu, tidak perlu khawatir akan rasa nggak enak, terus canggung. Kita anggap aja kita sharing seperti teman sebaya ya. Nah di sini Ibu tuh nggak perlu khawatir terhadap kerahasiaan Ibu karena nanti itu kita akan menjaga privasi setiap pasien Bu. Jadi Bu bisa bebas menceritakan masalah yang Ibu alami. Baik sebelum kita cerita lebih jauh, perkenalkan saya Bidan Ana yang bertugas pada pagi hari ini. Baik, jadi gimana Bu? Jadi begini Bu, saya kan memiliki anak ya, usianya 12 tahun, remaja. Nah, baru pertama kali mengalami menstruasi. Tetapi dia memiliki sedikit kekurangan Ibu, yaitu tangannya hanya satu. Nah, waktu mengalami menstruasi ini dia kesulitan dalam mengganti pembaliknya Ibu. Baik, sebelumnya itu kejadian sudah lama atau baru Bu? Baru Ibu, karena baru pertama kali mengalami menstruasi. Oke, baru pertama kali menstruasi. Untuk tangannya sejak kapan? Sekitar 3 tahun Ibu. Oke, sekitar 3 tahun ya. Bu, sebelumnya Ibu sudah mencoba untuk membantu? Saya sudah membantu Bu, tapi dia menolak dan tidak mau. Justru dia juga menangis Ibu saat mengganti pembalut, seperti kesal seperti itu. Padahal saya sudah mencoba membantunya. Oke, mungkin masih malu kali ya Bu. Iya. Baik, kalau begitu saya izin untuk diskusi dengan anaknya Ibu terlebih dahulu. Ibu bisa meninggalkan ruangan terlebih dahulu ya Bu, Baik, supaya Ibu. kita bisa bincangnya lebih santai lagi. Baik Ibu. Ya, silahkan Ibu. Mbak Cindy tolong diantar. Baik, Ibu. Ya. Mari, Ibu. Baik, adik namanya siapa? Anggun, Ibu. Anggun. Adik Anggun saat ini berusia berapa tahun? 12 tahun. Oke, ini waktu pertama kali Anggun haid ya? Iya, Ibu, baru kemarin haid. Baru kemarin, berarti masih baru banget ya? Iya. Nah, mungkin Anggun bisa ceritain dulu nih gimana kendala yang dialami sekarang. Tenang aja, nggak perlu khawatir, nggak perlu malu, nggak perlu canggung sama Ibu ya. Tidak, Ibu, saya masih malu buat cerita. Tidak apa-apa Anggun, nggak usah malu, tenang aja. Ibu juga nggak akan menceritakan semua yang Anggun alami kepada siapapun kok. Nah, justru Ibu di sini ini ingin membantu Anggun supaya Anggun ini bisa terbiasa akan hal-hal seperti ini. Begini Bu Bidan, saya kan sudah mengalami menstruasi. Nah, beberapa tahun kemarin tuh saya mengalami kecelakaan, terus tangannya diamputasi, jadi saya cuma mempunyai satu tangan. Jadi pada saat menstruasi ini saya kesulitan memakai pembalut sendiri. Baik, Ibu mengerti. Jadi begini ya Dek, Ibu paham mengenai apa yang kamu rasakan. Tapi kamu nggak perlu malu, nggak perlu khawatir juga. Karena kan yang bantu kamu nanti itu juga bukan orang lain, melainkan orang tua kamu sendiri. Tapi Bu Bidan, saya masih merasa canggung Ibu, karena ini baru pertama kali saya lakukan mengalaminya menstruasi ini. Nah, karena ini baru pertama kali yang dialami oleh kamu, maka dari itu Anggun ini perlu bantuan dari Ibu supaya nanti Anggun bisa terbiasa melakukannya sendiri. Selain itu, menjaga organ kewanitaan juga kan sangat penting. Nah, berhubung kamu ini ada keterbatasan, jadi ya memang perlu bantuan Ibu kamu. Walaupun emang awal yang merasa kurang nyaman, tapi lama-kelamaan juga nanti akan terbiasa. Daripada kamu malu-malu terus tidak
terjaga daerah kewanitaan kamu, terus nanti buat kamu nggak nyaman, malah dapat infeksi, terjadi infeksi. Itu kan bahaya untuk organ reproduksi kita. Jadi sebaiknya kamu harus legowo, harus bisa cerita sama orang tua kamu. Jadi saya harus bagaimana nih Ibu Bidan? Saya tidak mau dalam kondisi ini terus. Anggun, yang sabar ya. 99% wanita di dunia pasti mengalami yang namanya menstruasi. Enggak cuma Anggun, Ibu Anggun mengalami, Ibu Bidan juga mengalami. Itu normal Anggun, karena kodratnya wanita itu diberi menstruasi, hamil, dan menopause. Semuanya juga pernah beradaptasi menggunakan pembalut. Emang awalnya nggak bakal nyaman, nggak merasa nyaman, tapi lama-kelamaan itu bisa terbiasa kok. Tapi saya bisa nggak ya Ibu Bidan seperti anak yang lainnya? Pasti bisa Anggun, kamu harus yakin. Sekarang yang kamu lakukan itu ya perlu menjaga daerah kewanitaan kamu sendiri dengan mengganti pembalut 4 jam sekali. Kenapa serumit itu ya Bu Bidan? Ya karena kita itu harus tetap mengusahakan agar kemaluan kita kering, terus juga mencuci dengan sabun, terus cebok dari arah depan ke belakang, ganti celana dalam setelah mandi. Itu karena apa? Karena agar terhindar dari yang namanya infeksi. Nah, semua itu terlihat rumit memang karena belum kita jalani. Nanti juga ketika kita sudah jalani, lama-kelamaan bisa jadi kebiasaan. Semuanya akan sangat mudah kalau semua itu bisa jadi kebiasaan. Sekarang, apa yang menurut Anggun sulit? Memasang pembalut Ibu, terus pada saat mengganti pembalut setiap 4 jam sekali itu masih sulit Ibu. Baik, jadi untuk menggunakan pembalut sendiri, Ibu punya contoh ya. Nih. Oke, ini Ibu kasih contoh cara penggunaan pembalut ya. Nah, untuk proses bukanya, kamu bisa bantuan Ibu. Minta tolong bantuan Ibu ya. Ketika sudah dibuka, kamu pasang ini di bagian celana dalam. Celana dalam bagian tengahnya itu kan tahu. Nah, ketika udah dibuka, ini lemnya udah dibuka, anggap ini celana dalam yang bagian bawah ya. Kamu tempelkan satu sisi ini di bagian jahitannya, ada kan? Di bagian jahitan ini sebelah sini sejajar dengan lekuk ini. Terus jika sudah, ini dilekatkan ke belakang juga. Kemudian kita buka yang sebelah sini. Jika yang sebelah sini sudah buka, kita tempelkan ke bagian belakang. Lalu kita tarik yang sebelah sini dan tempelkan yang belakang lagi. Jangan lupa kalau misalkan di belakang masih ada sayapnya, kamu perlu buka juga. Sama halnya yang dilakukan di depan tadi, dikibarkan sayapnya seperti itu ya. Oke. Sampai sini sudah mengerti? Mengerti Ibu, tapi saya malu Bu Bidan. Oke. Jika Anggun merasa belum bisa untuk membukanya tadi, kamu bisa minta tolong sama ibumu ya. Nah, kalau untuk malunya itu Ibu paham, tapi coba kamu terima dulu keadaan kamu mengerti dulu keadaan kamu. Ibu Anggun kan juga perempuan, pasti juga merasakan apa yang Anggun rasakan, apalagi dengan kondisi Anggun yang seperti ini. Gini aja Ibu Bidan, Ibu Bidan dulu menyampaikan ke ibu saya, soalnya saya masih malu buat ngobrol berdua gitu. Iya, nanti saya akan tetap bantu untuk menyampaikannya. Akan tetapi kamu juga perlu meminta bantuan ibu kamu dengan ucapan yang tentunya sopan ya, karena kamu ini memerlukan bantuannya. Jadi tolong jangan lupa untuk ucapkan terima kasih, tolong, maaf. Iya Ibu Bidan, nanti Bu Bidan yang bicara langsung kepada Ibu, soalnya saya tetap masih malu Ibu. Baik, Ibu akan coba ya. Coba silakan panggil orang tuamu. Ibu, mari Ibu disuruh masuk dulu. Ada apa ya Bu Bidan ya? Jadi begini Bu, untuk jalan tengahnya mungkin Ibu bisa mencatat siklus menstruasi Anggun. Kapan Anggun mulai haid, kapan Anggun berhenti haid, Ibu harus mencatat itu. Terus juga selalu siapkan pembalut setiap Anggun mau menstruasi
menstruasi aja, tapi setiap misalkan stoknya udah habis, sebelum habis ibu harus sudah siapkan pembalut itu di lemari supaya tidak kebingungan kalau saat menstruasi datang. Nanti Anggun akan berusaha memasang sendiri, tetapi ibu juga harus sediakan. Ulangi. Jadi begini Bu, untuk jalan tengahnya ibu perlu mencatat siklus menstruasi Anggun, mulai dari Anggun mulai haid kapan, berhenti kapan. Ibu selalu siapkan pembalut Anggun di lemari. Nanti Anggun itu akan berusaha memasang sendiri, tetapi ibu harus sedia jika Anggun butuh bantuan ibu ya. Karena bagaimanapun kita tetap harus menjaga kebersihan organ wanita, apalagi Anggun masih baru pertama kali mengalami menstruasi. Kita sebagai orang tua harus memperhatikan kebutuhan anak kita, betul Bu? Betul Ibu. Apalagi Anggun merupakan anak yang luar biasa. Ya. Baik Ibu, nanti saya akan memperhatikan Anggun serta membantu dia. Ya namanya juga seorang ibu ya Ibu ya, jadi ingin yang terbaik untuk Nah, anaknya. ya betul sekali itu Ibu. Baik Ibu, kalau begitu ada yang ingin ditanyakan lagi? Terima kasih Ibu ya atas penjelasannya dan bantuannya. Nanti saya akan memperhatikan anak saya yang luar biasa ini. Iya Ibu, sama-sama. Semoga sehat selalu ya Anggun, Ibu juga. Amin. Baik Ibu, jika seperti itu saya pamit